Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayyuhal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat bisa bernafas sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali secara virtual dalam keadaan sehat wal afiyah. Sholawat berangkatkan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan al-ijma'. Ajma'a yujmi'u ijma'an, yang artinya adalah al-ittifaq, yaitu permufakatan. Kemudian secara istilah adalah permufakatan para ulama mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau dari zaman ke zaman, dari berbagai urusan-urusan terkait dengan perkara syariat. Insyaallah kita akan meneruskan di bab al-qiyas. Al-mabahath ats-tsani 'ashar fil qiyas. Pembahasan ke-12 terkait dengan al-qiyas. Fihi masail, di dalamnya ada beberapa masalah-masalah yang perlu kita uraikan. Al-mas'alah al-ula, masalah pertama, fi haddihi, terkait dengan pembatasan qiyas. Al-qiyasu lughatan, qiyas secara bahasa adalah takdiru syai'in, mengukur sesuatu, wa taswiyatuhu bihi, dan menyamakannya dengan ukuran tersebut. Walidzalika, maka dari itu summiya, dinamakan al-mikyalu, timbangan, mikyasan, sebagai alat ukur. Wa yuqalu, dan dikatakan, fulanun la yuqasu bi fulanin, fulan itu tidak menyamai dengan fulan tersebut. Ai la yusawihi, maksudnya tidak menyamai, tidak sama ukurannya. Wastilahan, secara istilah, istikhrajun misal hukmil madhkur lima lam yadhkur bijami' bainahuma, mengeluarkan sesuatu sama dengan hukum yang sudah disebut untuk suatu hukum yang belum disebut dengan persamaan di antara keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya mengukur sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, dengan sesuatu yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti ini. Khamr itu jelas ada dalam Al-Quran. Hukumnya apa? Haram. Kenapa diharamkan? Karena al-iskar, yaitu memabukkan. Itu berarti sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita ingin mengukur, menganalogikan sesuatu yang sama tapi belum disebutkan di dalam
al-hadis ataupun Al-Quran. Narkoba. Ada nggak di zaman Rasul? Tidak ada. Ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada nggak dalam As-Sunnah? Tidak ada. Karena ini narkoba itu terjadi setelah zaman-zaman modern nih. Nah, kemudian kita lihat narkoba. Dari segi memabukkan atau melenakan, apakah ada? Oh, ternyata ada. Ya, ternyata ada. Maka kemudian kita katakan narkoba haram. Ya kan? Dianalogikan, dikiaskan dengan khamr yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bi'illatin dengan alasan, dengan sebab al-iskar. Sebab sama-sama menghilangkan ingatan. Jadi narkoba menghilangkan ingatan, memabukkan, khamr juga seperti itu. Maka kemudian dikiaskan sesuatu yang belum disebutkan, diukur dengan sesuatu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka narkoba adalah haram hukumnya. Karena apa? Hukum khamr juga haram. Kenapa? Karena khamr adalah ada mengandung unsur al-iskar, memabukkan, melenakan. Di narkoba juga ada seperti itu. Nah, itu namanya al-qiyas. Jadi mengeluarkan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menganalogikan sesuatu yang sudah ada dalam nas, yaitu apa? Khamr tadi contohnya. Kecubung, ketika dia memabukkan, nah, sama, dia menjadi haram. Kenapa? Karena dia seperti khamr, sama-sama memabukkan. Nah, khamr ini namanya al-asl, asli, ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kecubung ataupun narkoba itu namanya fara', cabang. Kemudian apalagi? Illahnya apa? Illahnya al-iskar, memabukkan di khamr itu. Kemudian di narkoba ataupun kecubung juga memabukkan. Nah, sesuatu hal yang bijami dengan yang sama, maka hukumnya disamakan, yaitu sama-sama haram. Nah, ini cara daripada qiyas. Al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi hujjiyatihi, terkait dengan kehujjiyahan, terkait dengan bisa dijadikannya qiyas ini menjadi dalil. Apa dalilnya? Al-qiyasu hujjah. Qiyas itu menjadi hujjah, menjadi salah satu dalil dalam agama ini. Hadza ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Ini menurut mayoritas ulama. Apa dalil mereka mengatakan seperti itu? Wastadallu alaihi bil kitab was sunnah. Dan mereka berargumen dengan Alkitab dan As-Sunnah. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah i'tibar, ya ulil absar, wahai orang-orang yang berakal. Al-Hasyr ayat 2. Wa wajhul istidlal. Kemudian sebab kenapa ayat ini bisa dijadikan dalil bihadil ayat, dengan ayat ini. Alasannya apa? Annal i'tibar, bahwasanya i'tibar mustaqqun
diambil dari kata-kata minal ubur. Ubur, abara, ya'buru, ubur. Wa huwa al-mujawazah, yaitu menyeberang. Yuqalu, dikatakan, abbartu 'ala nahri. Saya telah menyeberangi sungai. Wal qiyasu uburun. Dan qiyas itu menyeberang. Min hukmil far'i, dari hukum cabang ke hukum asal. Atau menjadi perantara, ya. Perantara dari hukum fara' menuju ke hukum asal. Fakana dakhilan tahtal amr. Maka kemudian qiyas ini masuk dalam amr. Fa'tabiru. Maka ambillah i'tibar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan kebaikan. An-Nahl ayat 9. Wa wajhuhu, kemudian sebab daripada pengambilan ayat ini sebagai dalil apa? Annal adla, bahwasanya keadilan, huwa taswiyah, artinya adalah penyamaan, kesetaraan, sama, adil. Wal qiyasu, dan qiyas, huwa taswiyatu baina mislaini fil hukm, yaitu menyamakan antara dua hal yang sama dalam hukum. Fayatanawaluhu umumul ayah. Maka kemudian qiyas ini masuk ke dalam umum ayat ini. Ayat terkait dengan al-adl. Jadi yang pertama tadi, fa'tabiru, maka ambillah pelajaran. Ya, di situ diambil kesimpulan bahwa qiyas termasuk hujjah. Karena i'tibar dari kata-kata ubur, yaitu menyeberang. Dan qiyas itu adalah alat untuk menyeberangkan, ya, dari hukum fara' ke hukum asal. Kemudian yang kedua, innallaha ya'muru bil adl. Al-adl artinya adalah at-taswiyah, yaitu penyamaan. Sedangkan qiyas itu adalah penyamaan dua hal yang sama dalam hukum. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa qiyas termasuk hujjah, termasuk yang bisa dijadikan dalil syara'. Itu semua dari Al-Quran. Kita lihat dalil dari As-Sunnah seperti apa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ilal Yaman. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ketika diutus ke negeri Yaman. Ketika itu Mu'adz ibnu Jabal ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa taqdi idza 'arada laka qada'un?" Bagaimana engkau memutuskan sesuatu perkara, wahai Mu'adz, ketika dihadapkan kepada engkau sebuah keputusan? Apa jawabnya? Qala aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan dengan kitab Allah.
Qala, Rasulullah bertanya lagi, fa illam tajid fi kitabillah, kalau tidak ada hukum itu dalam kitab Allah, qala, ia menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ditanya lagi, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, kalau tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada dalam as-sunnah, apa yang akan kau perbuat? Qala ajtahidu ra'yi wala alu, maka saya akan berijtihad dengan akal saya, dengan pendapat saya. Tentunya apa? Merujuk kepada Al-Quran dan as-sunnah. Fadoroba Rasulullah sadrahu, maka kemudian Rasulullah memupuk dada, menepuk baba siapa? Menepuk dada Mu'adz ibnu Jabal. Sembari berkata, waqal alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang telah wafaqa, yakni memberikan taufik utusan Allah, lima yaradahu, kepada hal yang diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa lihat di sini ya, secara jelas bahwa Mu'adz ibnu Jabal ia akan memutuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dengan as-sunnah, kalau tidak ada maka dengan ijtihad beliau, dengan akal beliau yang tetap merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menepuk dadanya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Qalu al-qiyas min ijtihadir ra'i. Jadi qiyas termasuk salah satu ijtihad pemikiran. Ijtihad menggunakan akal, tapi tetap dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa qiyas itu menjadi hujjah. Al-mas'alah al-thalithah fi arkanil qiyas. Masalah yang ketiga terkait dengan rukun-rukun qiyas. Arkanul qiyas arba'atun. Rukun-rukun qiyas ada 4. Jadi walaupun kita diberikan kesempatan untuk menggunakan qiyas, akal, pendapat, tetapi harus ada syarat-syarat, harus ada rukun-rukun yang terpenuhi. Tidak asal kemudian kita mengambil pemikiran kita, mengambil akal kita untuk kemudian menetapkan suatu hukum. Maka ada rukun-rukunnya. Apa saja rukun qiyas? Yang pertama al-aslu, asal. Kemudian yang kedua al-far'u, fara', cabang. Wal illatu illah, sebab atau alasan. Wal hukm, dan hukum. Fal aslu huwal musyabbah bihi. Maka asal yaitu musyabbah bihi, yang menjadi rujukan untuk ditiru. Wal far'u huwal musyabbah, dan fara' itu adalah yang meniru, yang menyerupai. Wal illatu, dan illah atau alasan atau sebab, hiya al-wasfu, yaitu suatu sifat, al-jami' yang sama. Jadi suatu hal yang ada persamaannya, bainal asli, di antara yang asli, wal far'i, dan fara'. Wal hukmu, dan hukum apa? Yang disebut hukum huwa ma thabata, yaitu yang ada tetap dalam cabang, ba'da subutihi, setelah penetapannya, li aslihi, terdapat pula dalam
asalnya. Jadi gambarannya al-aslu itu Alkitab, as-sunnah. Kemudian al-far'u adalah hukum yang belum ada. Kemudian al-far'u ini dibawa ke asal. Ya, al-far'u dikiaskan, dianalogikan dengan asalnya. Kayak tadi apa? Asalnya ada al-khamru, udah ada di sana. Kemudian al-khamru ini hukumnya haram. Illahnya apa? Sebabnya apa? Alasannya apa? Al-iskar. Maka kemudian narkoba ini fara'. Illahnya apa? Alasannya apa? Yang bisa mengumpulkan antara narkoba dengan khamr itu apa? Yaitu sama-sama memabukkan, sama-sama melenakan. Kemudian hukum khamr apa? Haram. Maka kemudian al-fara' ini dihukumi dengan haram juga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di asal ini sudah ada hukum asalnya, sudah ada hukum asalnya. Kemudian yang fara' itu yang dianalogkan dengan hukum asalnya. Al-mas'alah ar-rabi'ah fi syurut al-asl. Masalah yang keempat terkait dengan syarat-syarat asal itu apa? Al-awwal, yang pertama, an yakun hukmal asli tsabitan. Yang pertama adalah hukum asal dari asal itu, dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada, sudah ditetapkan. Oh, khamr haram, sudah ada. Kenapa harus seperti itu? Li'annahu law lam yakun tsabitan bi an kana mansukhan lam yumkin bina'ul far'i alaihi. Dikarenakan kalau tidak ada ketetapan hukum di Al-Quran atau As-Sunnah, seperti kalau sudah mansukh, dihapus ayatnya, dihapus hadisnya umpamanya, lam yumkin, maka tidak memungkinkan untuk menjadikan, menganalogikan fara' kepada asal tersebut. As-tsani, yang kedua, syaratnya apa? An yakunal hukm as-tsabit fil asli syar'iyyan. Jadi adanya hukum atau ketetapan hukum di asal di Al-Quran dan Sunnah itu syar'iyyan. Itu terkait dengan hal-hal yang syari' ya. Terkait dengan syariat, dengan undang-undang agama. Jadi kalau di sana hukumnya bukan syariat, maka tidak bisa. Falau kana aqliyan, kalau seandainya itu hal-hal yang akli, bukan hukum syara', bukan hukum syariat, au lughawiyan, atau perkara bahasa, lam yasih al-qiyas, maka qiyas tidak sah. Alaihi, ya, terkait itu. Li'anna bahsana, karena pembahasan kita, innama huwa fil qiyas asy-syar'i, yaitu terkait dengan qiyas asy-syar'i. Bukan qiyas terkait dengan bahasa. Bukan terkait dengan qiyas secara akal-akal atau matematika atau apa, analogi dan sebagainya, tidak ya. Tapi kita ingin mengkiaskan terkait dengan hukum syariat. Kemudian syarat yang ketiga, an la yakun hukmal asl ma'dulan bihi an sunanil qiyas. Jadi hukum asal tidak menjadi pembetulan terkait dengan jalan-jalan al-qiyas. Kabaqa as-shaum ma'al akli wasyurbi nasyan, seperti tetapnya puasa seseorang padahal dia telah makan dan minum nasyan, karena lupa. Fa innal qiyas fasadus shaum, maka sesungguhnya qiyas apa? Rusaknya puasa. Kenapa?
Li'anna syai' karena sesuatu la yabqa tidak akan tetap ma'a munafihi dengan adanya sesuatu yang meniadakannya. Walidzalika maka dari itu la yasihhu tidak sah qiyasul mukrah mengkiaskan orang yang dipaksa alan nasi kepada orang yang lupa. Tidak bisa, ya. Jadi mengkiaskan orang yang dipaksa dengan orang yang lupa itu tidak bisa. Al-mas'alah al-khamisah fi syurut al-far'. Kalau tadi kita telah membahas terkait dengan syarat al-asl, maka selanjutnya kita bahas terkait dengan syurut al-far'. Apa syaratnya? Al-awwalu yang pertama, an la yataqaddam hukum al-far' ala hukum al-asl. Jadi hukum fara' tidak mendahului hukum asal. Jangan sampai hukum fara' itu sudah ada duluan. Kemudian baru asalnya, tidak bisa. Li'annahu yalzam alaihi thubutul hukum qabla illatihi. Karena asal itu harus ada dulu ketetapan hukumnya sebelum diambil illahnya. Fayakunu thabitan bila musbit. Ya, maka menjadi penetapan tanpa adanya penetapan. Li'anna musbitahu karena yang menetapkan al-illah, karena yang menetapkan adalah al-illah itu sebab. Wa hadza ghairu sahih. Nah, seperti ini tidak sah, ya. Jadi menetapkan dulu hukum fara'nya, ya. Hukumnya apa, ya kan? Baru kemudian dilihat dari hukum asalnya. Tidak seperti itu. Justru apa? Lihat dulu hukum asalnya apa ini. Ya. Oh, khamr adalah haram, ya kan? Karena sebabnya seperti ini. Nah, baru kemudian dilihat ada enggak itu di faraknya. Baru kemudian dikiaskan. Jangan sampai terbalik, ya. Nyari-nyari hukum dulu, kiasnya dicari hukum faraknya dicari-cari hukumnya, baru kemudian mencari di farak. Tapi justru cari dulu yang sepadan, ya, hukumnya, kemudian apa hukumnya, ilahnya apa, baru kemudian disepadankan itu faraknya. Kaqiyasi ba'd asy-Syafi'iyah, seperti analogika yang dilakukan oleh sebagian para pengikut al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu mengkiaskan apa? Wudu dikiaskan alat tayamum. Dikiaskan kepada tayamum fi wujubin niyah terkait dengan kewajiban berniat. Bijami' at-taharah dengan kesamaan sama-sama alat suci atau alat untuk bersuci. At-ta'abbudiyah, ya, yang sifatnya adalah ta'abbudi. Li'annal wudu'a, karena wudu syuri'a disyariatkan qablal hijrah sebelum hijrah. Wat tayammumu ba'daha, sedangkan tayamum itu setelah hijrah, maka tidak sah, ya, mengkiaskan wudu dengan tayamum. Ats-tsani, yang kedua terkait dengan syarat al-illah, an takuna al-illatu fil far'i musawiyah li'illatil asl. Jadi adanya dalam illah itu adanya illah dalam fara' musawiyatan, sama li'illatil asli, sama illahnya, sama alasannya dengan asal. Jadi tidak mungkin kita mengkiaskan umpamanya hukum berjudi dengan hukum khamr, tidak bisa. Atau pembunuhan
mutilasi umpamanya zaman sekarang dikiaskan dengan khamar, ini nggak nyambung, ya, karena ilahnya berbeda. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yakun al-hukm fil far'i musawiyan li hukmil asli. Itu adanya hukum dalam fara' musawiyan, sama li hukmil asli dengan hukum asal. Setelah tadi dilihat ya, di narkoba ilahnya iskar juga, memabukkan, melenakan dengan al-khamr. Tapi tiba-tiba hukumnya berbeda, nggak bisa. Harus sama hukumnya. Ini sama-sama haram, ya. Narkoba haram, kemudian khamr juga haram. Tidak bisa mengatakan narkoba halal, ya kan? Dengan sama-sama alasannya melenakan, tidak bisa. Harus sama-sama hukumnya. Jadi sama-sama hukumnya, sama-sama illahnya atau alasannya. Namanya juga al-qiyas, menganalogikan, menimbang, harus sama, atas wiyatu. Itu syarat yang ketiga. Jadi tadi kita telah mempelajari yang pertama terkait dengan pengertian qiyas, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian kita telah mempelajari terkait dengan dalil kehujjahnya, dalil bahwa qiyas itu bisa menjadi hujjah, yaitu Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian dari as-sunnah terkait dengan Mu'adz yang diutus ke Yaman. Kemudian telah kita pelajari juga terkait dengan rukun-rukun qiyas. Kemudian kita juga telah mempelajari terkait dengan syarat-syarat qiyas. Rukun qiyas ada berapa? Ada al-aslu, al-far'u, al-illatu, al-hukm. Kemudian syurut al-asl. Apa aja? An yakuna hukmal asli thabitan. An yakuna al-hukm al-thabit fil asli syar'iyyan. Kemudian an la yakuna hukmal asli ma'dulan an sunanil qiyas. Kemudian syarat-syarat fara', di antaranya alla yataqaddam hukmal far'i ala hukm al-asl. Kemudian yang kedua, an takuna al-illah fil far'i musawiyatan li'illatil asli. Kemudian an yakuna al-hukm fil far'i musawiyan li hukmi al-asl. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya dalam memahami pelajaran terkait dengan ilmu ushulul fiqh. Insyaallah selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan syurutul illah, kemudian bagian-bagian qiyas. Wallahu alam. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.